alasan Sul belajar untuk nyetir adalah sebenarnya kontraknya selesai bulan April dan dia bakal pulang ke Indonesia dan setelah itu tuk-tuk. 안녕하세요. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aku Yuna. Aku Sul. Lama banget kita nggak ketemu. Iya, udah lama ya. Karena Sul yang sibuk guys. Ya, dulu aku mahasiswa biasa di Hankook University of Foreign Studies. Ya. Tapi sekarang lagi kerja sebagai penerjemah lisan di Cheongkwanjang Red Sparks. Luar biasa. Makasih. Ya, jadi banyak banget yang malah tanyain tentang kabar Sul ke aku juga di konten kita sebelumnya. Dan juga Sul sekarang lagi terkenal banget, tahu nggak? Tahu. Saya tahu. Iya, tapi masih di Korea, belum ke Indonesia, jadi belum bisa ngerasa. Tapi di Korea pun cukup banyak orang Indonesia ya. Dan apalagi setiap pertandingan, setiap game ada banyak penggemar Mega. Banyak penggemar dari Indonesia. Mega dari Indonesia. Mereka datang di Udah berapa lama sih menjadi penerjemah lisan untuk Mega? Sebenarnya aku mulai kerja di sini mulai bulan Juli tahun lalu. Dan sekarang udah setengah tahun dong? Iya, setengah tahun. Kok bisa sih? Sul tadinya memang suka sama volley apa gimana? Sebenarnya aku tadinya nggak begitu tahu ya, nggak ada minat tahu ya tentang olahraga. Sebenarnya aku suka nonton sepak bola sama ayahku karena dia suka tim Tottenham karena di situ ada pemain siapa? Son. Ganteng. Aku juga suka nonton itu volley juga. Dan aku sering tanya ke ayahku tentang peraturan volley karena aku gak begitu sering nonton dulunya. Iya, dulu. Tapi sekarang aku udah paham tahu banget ya semuanya peraturan. Dulu karena aku udah tahu tentang peraturan volley, aku harus belajarkan peraturannya gimana, gamenya gimana. Jadi di Federasi Volley di Indonesia, situs itu ada kayak peraturan volley Indonesia, jadi aku baca semuanya dan setelah itu aku bisa jadi penerjemah di tim Red Sparks. Jadi tapi sebelumnya kan nggak tahu tentang volley, hampir sama sekali nggak tahu. Tapi kok tertarik menjadi penerjemahnya? Apa motivasinya awalnya? Motivasi dulu semester ke-5 tahun lalu part-time job sebagai penerjemah di beberapa forum di Pulau Jeju, di Seoul, di Korea. Banyak mahasiswa jurusan kita melakukan. Waktu saya masih kuliah pun sering ambil kerja sampingan seperti itu karena bagi mahasiswa ya itu duitnya lumayan kencang guys. Lumayan kencang daripada bahasa lain. Jadi beruntung ya kita bisa jadi anak jurusan bahasa Indonesia dan Malaysia. Harus bersyukur. Iya. Semester ke-6 aku mau belajar bahasa Jepang saat itu. Aku kerja sebagai penerjemah Asia Quarter Draft. Di situ ada Kak Mega. Asia Quarter Draft itu kayak pasti ada acara yang pelatih pilih pemain orang asing kan. Oh iya, pakai bahasa Indonesia juga. Dan di situ ketemu Kak Mega. Di situ aku ketemu agen Mega. Agennya Mega. Iya, agennya Mega. Dan dia tanya kontakku. Oh gitu. Dan dia kirim kontakku ke tim Cheongkwanjang. Dan mereka butuh penerjemahnya. Kamu mau kerja sebagai penerjemah di tim Pro Liga gitu. Jadi aku tertarik. Tapi saat itu aku belum percaya diri. Aku pasti bisa. Tapi aku gak tahu peraturan volley. 근데 aku mau challenge juga. Jadi challenge diri sendiri ya. Iya, itu pertama kali aku ketemu Kak Mega melalui Zoom. Kesan pertama ketemu Kak Mega via Zoom gimana? Dia selalu senyum. Terima kasih untuk semuanya gitu. Aku akan mencoba semuanya. Bagaimana selama 6 bulan selalu menemani Kak Mega di Korea? Karena Kak Mega kan sebenarnya waktu itu baru pertama kali datang ke Korea apa gimana? Sebenarnya Kak Mega udah datang di Korea tahun 2019 cuma seminggu untuk pertandingan ABC. ABC itu kayak pertandingan internasional. Saat itu waktunya pendek, tapi ini waktunya beda kan. Jadi pasti ada masalah dan pasti dia merasa sepi. Kang Mega tinggal sendirian di apartemen juga. Oh iya? Iya. Mega tinggal sendiri? Nggak sama Sol? Rumahnya dekat, tapi beda. Di rumah Mega ada 3 kamar. Emang semua atlet dikasih fasilitas yang sama seperti Kak Mega atau gimana? Kalau pemain orang asing, di satu apartemen ada 3 kamar, 1 toilet, 1 dapur.
Tapi kalau pemain Korea, 2 orang tinggal di satu rumah. 2 kamar. Gak ada dapur. Berarti fasilitas untuk pemain orang asing jauh lebih bagus ya? Lebih besar. Lebih mahal pastinya. So, udah pernah main ke situ? Sering, walaupun aku kerja sebagai penerjemah di tim ini, aku kayak manager buat pemain asing. Jemput, antar, mega setiap hari. Jadi sebelum aku kerja di sini, 1 minggu sebelumnya, aku dapat SIM untuk menyetir. Gitu. Demi antar jemput Mega. Iya, jadi Sul sekarang menyetir. Iya, setiap hari. Jadi alasan Sul belajar untuk nyetir adalah antar jemput Mega. Wah, ke rumahnya sampai Gor, dan kalau kita mau keluar jalan-jalan, aku mau nyetir. Oni tahu mobil Carnival yang besar? Itu yang mobil pertamaku. Wow, jadi guys, Carnival itu mobil untuk orang-orang yang sangat penting. Carnival itu mirip Alphard. Alphard di Indonesia kan itu yang biasa artis naik gitu kan. Nah, kalau di Korea, artis-artis itu suka naik Carnival, tapi yang versinya yang high limousine biasanya. Itu mobilnya susah nyetir guys, tapi kamu keren banget sih. Emang awal kamu kontrak dikasih tahu kamu harus nyetir gitu? Mereka tanya aja, bisa menyetir gak? Saat itu aku udah tahu, aku harus menyetir. Wow, oh my god, benar-benar luar biasa sih. Karena kan kita harus nyetir kan itu untuk demi keamanannya dan juga nyawa mereka tuh tergantung kamu loh. Iya, tapi aku mau bantu. Jadi kamu tuh sebagai supir, sebagai manajer, sebagai penerjemah, gajinya gede banget dong seharusnya. Gaji biasa aja. Tapi aku udah puas karena aku kerja di sini bukan karena aku mau cari uang, tapi aku mau pengalaman baru, dan aku bersyukur kerja di sini karena aku bisa ketemu Kang Mega, Kak Jia, dan semua para staff sama pemain Korea juga. Mereka semuanya baik hati. Wow, ini menurut aku pengalaman luar biasa ya. Nah, kalau gitu kan Sul yang paling sering ketemu sama Kak Mega kan? Iya. Setiap hari ketemu kan ya? Kalau gitu pasti tahu dong kayak di balik layar Mega tuh kayak gimana? Sibuk sekali sih. Kayaknya di sorotan, di berita, Mega semuanya bilang Mega dia pemain yang keren, pemain yang luar biasa, penampilannya bagus sekali. Semuanya udah setuju, tapi di latar belakang itu ada keringat, hitam numur. Karena latihannya berat sekali daripada Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Ada 6 round di Korea. Dan 1 round ada 6 pertandingan juga. Jadi liganya panjang sekali kan. Mega itu pertandingannya sangat bagus, bukan karena dia memang bagus dari awal, tapi karena kerja keras ya, latihan terus gitu kan ya. Di dalam lapangan ada Kang Mega aja kan, gak ada orang yang bisa menerjemahkan. Jadi dia harus belajar bahasa Korea juga, istilah-istilah volley kayak subi, 공격, kan harus ngobrol sama timnya sendiri. Iya, karena volley itu kerjasama itu yang paling penting. Teknik pribadinya bagus, kalau teamworknya gak bagus, gak bisa menang. Wow, luar biasa. Aku dengar cerita Sola ini keren banget sih. Aku jadi tahu kamu juga seorang yang sangat penting untuk Kak Mega, untuk tim Jongkwanjang Red Sparks juga. Karena kamu yang bantu berkomunikasi. Kalau komunikasinya tidak bagus, tidak lancar, ya itu pasti ada masalah. Iya, betul. Jadi Soul juga pasti sibuk banget ya. Kalau Kak Meganya sibuk, Soul lebih sibuk pastinya. Jadi apa sih Soul merasa belajar dari pengalaman ini? Yang pertama adalah mungkin kerjasama. Waktu aku berkuliah di universitas ada teamwork kan? Betul. Itu juga kerjasamanya penting, tapi waktunya pendek dan setelah selesai. Tapi ini kita punya itu tujuan. Satu tujuannya itu menjadi champion. Semua orang punya kerja. Aku menerjemahkan pemain, mereka harus latihan dengan keras, dengan rajin. Dan pelatih dia harus kasih feedback ke pemain itu. Kita setiap hari kerja keras. Sambil aku kerja di sini, aku bisa tahu sungguh-sungguh kerja sama itu apa. Makin terkenal. Katanya Soul udah mau dapat silver play. Hari ini aku daftar silver button. Selamat ya, selamat Soul. Sama-sama, ini berkat semua orang. Aku baca komen-komen di konten Soul, banyak banget yang bilang terima kasih ya Soul sudah menemani kami di Korea. Itu banyak banget
yang bilang kan. Jadi kamu sudah menginfluence yang sangat baik kepada banyak orang. Kak Mega adalah pemain orang Indonesia sendiri kan di sini. Jadi teman-teman Indonesia berapa jiwa nih? 2,7 hampir 3 juta jiwa Indonesia sangat terima kasih sama kamu karena kamu yang selalu menjaga terus menemani. Aku baca semua komentar dan itu yang jadi motivasi buat kehidupanku sekarang. Memang masyarakat Indonesia luar biasa menurut aku karena mereka itu kayak satu hati gitu loh. Mungkin sebelum Kak Mega kontrak sama Jeongkwanjang Red Spark, mungkin teman-teman Indonesia banyaknya nggak kenal mungkin tentang tim Jeongkwanjang atau Kak Mega juga atau gimana? Enggak ya, kalau Kak Mega memang udah terkenal ya? Dia bilang ke aku, di Indonesia gak begitu terkenal dan setelah aku main di sini semakin terkenal. Oh iya, karena Kak Mega di sini di Korea banyak banget penggemar Kak Mega di Korea kan. Dan juga aku sering banget di DM atau di komen juga, Yuna coba ketemu Kak Mega ngobrol. Banyak banget orang Indonesia yang di Indonesia pun sangat suka nonton pertandingan Mega gitu. Kak Mega kan nggak mungkin selamanya gitu loh bakal pulang kalau udah habis kontraknya. Iya, sebenarnya kontraknya selesai bulan April dan dia bakal pulang ke Indonesia tanggal 10 April. Katanya dia langsung main di Pro Liga di Indonesia dan setelah itu belum tahu. Oh, belum tahu. Iya. Nanti Sul bisa ketemu di Indonesia sama Kak Mega. Pasti. Ya? Kak Mega pulang, Sul juga nyusul pulang. Iya, aku Peksu. Pengangguran. Pengacara aja ya, pengacara. Tapi pasti ada juga ngasih Sul susah gitu. Kesulitan. Yes. Apa ya? Yang pertama adalah aku jarang ketemu temanku sama keluargaku karena aku tinggal di kota lain, di kota Daejeon. Terikat ya jadinya ya dan selalu harus ikut jadwalnya tim kan. Iya. Work-life balance-nya kurang. Jadwal satu harinya seperti ini biasanya. Kita bangun jam 6.30 pagi. Oke. Mungkin Kang Mega dia bangun lebih dulu karena sekolah. Iya, ada meeting setiap pagi jam 7. Saat itu kita sering nonton video motivasi, bukan tentang volley, video motivasi. Wah, bagus. Nah, tapi untuk Kak Mega kamu harus main. Iya. Karena itu dalam bahasa Korea kan. Iya, itu kayaknya susah banget deh. Ya, Mega katanya. Dan setelah itu langsung makan sarapan jam 7.10. Dan setelah itu aku jemput Kang Mega jam 9. Dan setelah itu kita ke gym untuk latihan sampai jam 12. Dan setelah itu kita ke restoran, kita ke cafeteria untuk makan siang dan kita pulang. Sampai jam 3 itu waktu istirahat. Dan biasanya pemain itu recovery-nya sangat penting. Jadi tidur ya? Iya, tidur siang. Kalau aku baca buku atau edit. Dan setelah itu aku jemput Mega jam 3.30 lagi untuk ke latihan sore. Dan kita ke gym lagi. Latihan sampai jam 6. Kita ke cafeteria lagi, makan malam. Dan kalau itu hari sebelum pertandingan, biasanya ada malamnya? Itu meeting analisis semua pemain tim lawan. Dan setelah itu mungkin itu selesai jam 8. Dan kalau Mega atau Jia mau lakukan terapi itu selesai jam 9. Dan aku balik ke rumah jam 9. Kalau itu hari biasa, kalau pas ada pertandingan gimana? Sebenarnya kalau hari pertandingan itu gak begitu banyak acara ya? Iya, kalau hari pertandingan kita latihannya pagi aja, selama 1 jam. Biasanya kita stretching aja. Wow. Sul mau nggak jadi pemain? Pemain? Gak pernah pikir. Akan selalu belajar. Iya, aku selalu belajar. Jadi kalau di Korea, kalau anak Spurs mereka jarang masuk ke sekolah. Biasanya fokus untuk volley aja. Soal kan masih ada 3 bulan lagi ya kerja. Iya, 3 bulan lagi. Nah, setelah itu kamu mau ngapain? Aku mau ke Indonesia. Dulu aku pernah ke kayak kota besar, kayak Jogja. Tahun ini aku mau coba ke kota-kota lain kayak Medan. Madiun. Iya. Kalau itu ada nggak ada kesan untuk penggemarnya Mega? Halo penggemar Mega di Indonesia, di Korea atau dimanapun, saya mau mengucapkan terima kasih karena semua pesan, semua DM, semua mention di Instagram, semua video itu jadi motivasi
buat tim ini, dan semua tim di tim 정관장 itu mau berterima kasih juga karena berkat Kang Mega ada banyak penggemar dan ada fan di tim ini, dan itu sangat membantu tim ini karena latihan di sini capek sekali, seasonnya panjang dan pertandingan pasti ada kalah dan menang. Tapi berkat dukungan semuanya kita bisa mengatasinya. Terima kasih. Mohon doa dan dukung tim 정관장 dan Kak Mega terus ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Seru banget dengar cerita Seoul. Sangat menarik dan sangat inspirasi juga. Makasih banyak Seoul udah sharing ceritanya, pengalaman yang berharga. Ya, makasih juga. Kalau kalian mau nonton chemistry sama aku, Kang Mega, bisa nonton di channel aku. Namanya Seoulmangat. Ya, semangat. Aku pernah collab juga, jadi boleh nonton itu juga. Ditunggu konten berikutnya juga nanti sama Seoul ya. Oke, kalau gitu ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Sampai jumpa di Sampai jumpa di Kor.